berpisah atau bisa ranjang, bisa kembali lagi, atau masalah tentang hmm, barang-barang yang hilang, ingin tahu siapa yang ngambil atau apa, atau penyakit yang non medis, intinya santet, itu bisa diambil, bisa dilihat juga siapa yang memasangnya, bisa. Terus termasuk guna-guna gitu ya? Ya, guna-guna bisa juga. Ya, pemirsa, saat ini kita ya bersama rekan-rekan bersilaturahmi atau sowan ke rumahnya Mbak Titi. Jadi Mbak Titi ini beliaunya seorang spiritual atau supranatural perempuan yang memiliki banyak sekali ya bisa dibilang ilmu atau kelebihan yang dimana orang lain tentunya jarang memiliki ilmu dari Mbak Titi ini, yang diantaranya beliau dulu merupakan atau seorang dukun, mantan dukun lintrik, dukun pengasihan yang saat ini yang lebih ditekuninya dukun pengasihan dan berbagai macam pertolongan orang yang membutuhkan ke sini, yang nanti kita akan mencoba gali informasi dari beliaunya. Mbak Titi bisa diperkenalkan mulai lebih detailnya nama serta alamat, kalau diperkenalkan alamatnya ikut daerah mana ini Mbak Titi, monggo. Alamatnya itu desa Dusun Bunga Jati, desa Ringuluk, Pacet, Mojokerto. Ya, nah di sini yang ingin kita tanyakan ya, dan tentunya membuat kita penasaran tentang Mbak Titi ini kan seorang, boleh nggak kita bilang spiritual atau supranatural atau dukun, gimana pantasnya Mbak Titi? Terserah. Dukun. Ya, nggak apa-apa. Oke. Seorang dukun perempuan ya yang berada di wilayah Mojokerto ini, Pringwulung ya. Nah, beliau itu terkenal. Apakah benar Mbak Titi ini seorang spiritual yang sering mengobati orang yang sakit tentunya ya, dan terutama kena guna-guna, yang pasangannya kabur dibawa lari orang, terus orang yang kena santet dan lain sebagainya. Bisa diceritakan nggak apa saja yang jadi keluhan tamu panjenengan yang datang ke sini, Mbak Titi? Rata-rata tentang rumah tangga mereka yang eh, berpisah atau bisa ranjang, bisa kembali lagi nantinya bisa, atau masalah tentang hmm, barang-barang yang hilang, ingin tahu siapa yang ngambil atau apa, atau penyakit yang non medis, intinya santet, itu bisa diambil, bisa dilihat juga siapa yang memasangnya, seperti itu bisa. Terus termasuk guna-guna gitu ya? Ya, guna-guna bisa juga kayak gitu. Ya, dan mereka yang datang ke sini dari mana saja, Mbak Titi, kalau boleh Ada tahu? yang dari Mojokerto, Surabaya, ada yang dari Madura, ada yang eh, yang pakai kayak apa itu WA, ada yang dari Singapura, ada yang dari Malaysia, Hmm. ada yang dari Ngoro juga, banyak. Daerah sini Bahkan sendiri banyak. dari luar negeri pun datang, atau lewat komunikasi telepon gitu ya? Oh iya, bisa langsung Tidak harus telepon. datang ke sini, mereka bisa teratasi masalahnya hanya dengan lewat telepon, Iya, bisa. iya sama mediasi pakai air kayak gitu. Nah, ini kan tentang cara ya, cara Iya, pengobatan. Untuk penanganan pengobatan tadi, kan ini lewat telepon ya, Mbak Titi ya. iya. Itu caranya seperti apa nanti pengobatannya? Saya suruh siapkan, eh, saya suruh siapkan di sana itu air. Saya di sini menyiapkan intinya satu dupa, dua, dua itu bunga setaman sama kembang kandil kayak gitu. Persiapannya di sini. Kalau yang di luar negeri hanya sekedar air putih, tapi airnya yang harus air hidup, bukan air yang habis apa itu direbus, bukan, harus air hidup kayak gitu. Air yang langsung sumber dari alam gitu ya. Iya, Dengan kasih rapalan atau iya mantra dari sini. dari sini, Iya, yang di sana menyiapkan menyiapkan. terisi otomatis dengan khodam Iya, gitu ya.
iya Mhm. masuk ke sana. Kalau yang misalnya terkena santet gitu seperti apa? Itu Heeh. bisa lewat lewat, tanpa ke sini juga bisa, tapi Mhm. kalau yang nggak sepiro, apa ya, nek ngaran Iya. parah lah Heeh heeh. intinya. Kalau itu penyakit parah Harus datang, harus datang, gitu. nggak bisa kalau nggak datang, kayak Mhm. gitu. Jadi poinnya seseorang yang terkena guna-guna atau kena santet bisa ditolong oleh Mbak Titi ini. Selain itu penyakit misalnya medis gitu bisa nggak kira-kira? Kalau medis nggak bisa. Nggak bisa. Jadi Iya ini khusus kebatinan ya. iya, Maksudnya Mbak Titi ini bisa mengobati orang yang punya keluhan misalnya kena guna-guna dan santet. santet, iya Kalau medis nggak bisa. iya nggak bisa. Saya dengar dulu Mbak Titi juga seorang dukun ya, dukun lintrik. Iya Nah, dulu seperti apa coba? Ini dulu sangat menarik cerita ini. Nggih, nggih. cerita gini, pengennya nggak pingin sih punya listrik gitu, tapi ada sesuatu yang bikin saya sakit hati, intinya pingin ngambil itu kayak gitu. Aku kenal sama sama seseorang itu memang ya dia ya dukun gitu loh, tapi orangnya sudah mati sekarang ya. Itu saya disuruh ini kartu listrik, Dok, kayak gitu. Iki tebusen regane sakmene, awakmu gak usah nglakoni ngono. Kari gawe tok. Kasih ramalan sama mbahnya itu kasih ramalan. Saya hafal semua sudah selesai. Langsung ada lagi ini dari teman saya mempunyai orang tua dari Kalimantan itu juga dukun lentrik ngasih aku. Ini loh, Dik, kalau buat goreng lentrik kan pasti ada gorengan. Kamu kan nggak dikasih itu sama mbahnya ilmunya itu. Oh enggak, katanya teman saya tadi bilang gitu. Ini tak kasih mantranya buat eh, goreng kartu ini kayak gitu. Syarat-syaratnya yaitu ada bunga kayak gitu. Gitu. Iya, Jadi Mbak Titi ini masih mendapatkan ilmu perlintrian ya atau dukun lintri dari seorang dukun juga gitu ya. iya Bahkan dua orang dukun. iya dua dukun Itu dari Jawa sama dari Kalimantan. Kalimantan Itu dulu. dulu. Ya, sekarang kan gini teman-teman. Jadi Mbak Titi ini pensiun menjadi dukun lintri, lebih menekuni ke dukun apa pengobatan yaitu tadi yang sudah kita sebutkan. Kalau boleh tahu nih Mbak Titi, kenapa kok padahal dukun pelintrian itu juga dukun pengasihan toh ya, Iya iya untuk sama. mengembalikan orang yang hilang atau suami Iya orang, istri orang yang dibawa kabur dan lain sebagainya kan gitu ya. iya Kenapa kok lebih beralih ke pengobatan? gini. Karena gini ya, kalau aku pegang tuh lintrik sama sama ilmu yang saya tekuni ini, enggak tahu ini dulu aku juga ya dapatnya nggak cari, tapi memang pure dari Allah datang, jadi kayak berbenturan gitu loh. Energinya ke saya tuh intinya kurang baik, kayak Bertentangan. bertentangan, kayak Hmm. marah-marah mulu, kayak pengennya itu yang jelek-jelek intinya kayak gitu. Jadi harus salah satu harus dilepas kayak gitu. Jadi aku pilih yang bisa buat ngobati Hmm. santet Hmm. itu daripada lintrik. Lintrikku tinggalkan. Pengasihan kan masih ada ini sih yang Jawa ya. Hmm. Kan itu ya masih ada. Tadi ini sama yang buat eh, santet itu tadi yang saya pertahankan. Ya, tamu yang datang ke sini secara langsung ataupun yang melalui media telepon itu banyak yang sukses gitu Mbak Titi Alhamdulillah banyak yang sukses. dan sering kembali lagi ke sini. Iya kembali lagi kalau ada masalah apapun balik lagi sini. Tapi masalahnya beda kayak gitu. Ini selesai, ini satu lagi, ini selesai, ini satu lagi kayak gitu menyelesaikan. Ya, terus misalnya ini kan syarat ya. Biasanya yang menjadi pertanyaan itu kalau pergi ke seorang dukun itu harus menggunakan syarat apa saja gitu. Kalau datang ke Mbak Titi ini syaratnya apa? Kalau ini bukan menyangkut apa pemasangan aura atau hanya minta ini suaminya dikembalikan atau gimana kayak gitu itu ya wis nggak bawa apa-apa. Tapi kalau memang eh, apa pasang aura kan harus ada dupa, ada bunga itu yang harus dipersiapkan orangnya. Jadi semua persajian ya Iya, itu tamu yang menyiapkan tamu, ya, tamu. minyak-minyak gitu ya, termasuk minyak. Kalau saya nggak pakai minyak, Eh, mediasinya pakai air.
Oh, air putih saja. air putih cuman bawa dupa sama bunga. Iya, Bunga apa saja itu? bunga setaman sama bunga kembang kandil. Oke, teman-teman, jadi sedikit lagi bocoran bahwa Mbak Titi ini selain pengobatan orang yang kena teluh, santet dan lain sebagainya ya, ternyata Mbak Titi ini bisa, ya nyun sewu Mbak Titi ya. Tadi di Iya, belakang layar jenengan kan sempat menyampaikan bahwa banyak sekali ngapunten nggih para iya, pekerja malam gitu ya, itu sering datang ke sini minta supaya aura wajahnya atau dagangannya laris. iya, Betul nggak? iya, Heeh. Jadi banyak sekali tamu-tamu seperti mereka ya. iya. Dan sukses Mbak Titi. Alhamdulillah banyak yang sukses. Banyak sukses. Iya, Iya. Nah, ini bocoran buat teman ini ya, sebenarnya tidak ingin saya tanyakan tapi kan kok seru. Nah, di samping ya Mbak Titi punya kelebihan bisa mengobati penyakit tadi, ternyata Mbak Titi ini seorang indigo loh teman-teman. Ya. Dan indigo ini muncul atau jenengan rasakan itu sejak umur berapa Mbak Titi? Kak, nek mulai saya rasa tuh mulai kecil sudah tahu orang itu, tapi saya tuh nggak Nggih, apa ya, nggih. Belum nggak paham, belum belum paham. paham gitu loh. Sering ketemu sama orang yang aneh-aneh. Masih kecil tuh kok pas saya tidur mau ke apa tuh mau ke ibu saya tuh ya ke rumah Lek tuh. Diantar orang, orang tua tapi kepalanya pelontos, atasnya itu cuma ada rambut satu gini loh ngadek di sini. Kata ibuku di sini orangnya nggak ada orang seperti itu. Nah, Ya sampai ya diantarkan mm, orang itu sampai ke ibu gitu. Orang ngono sering-sering itu kayak apa ya? Kayak bola mentul 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 jadi orang kayak gitu sering lihat. Itu masih kecil. Setelah besar saya saya besar sudah mulai paham. paham dengan Mm. semua itu baru saya oh nyadar oh ya saya bisa melihat ini kayak gitu. Ditambah lagi dengan kenalnya seorang guru gitu ya. Jadi Iya, semakin mantap keilmuannya ya. Dan ada yang tadi sampaikan ilmu itu datang dengan sendirinya iya, atau laduni gitu ya. iya. Kalau Memang boleh boleh tahu nggak ini kira-kira untuk aliran ilmu ini kejawen atau ilmu Islam Mbak Titi? Jawan sama Islam yang saya pegang. Islam kejawen, Iya, Islam Islam kejawen. kejawen. Kalau buat kalau buat pengasihan atau apa itu Jawa, kejawen ya. Mhm. Kalau untuk buat penyakit kayak santet itu Arab. Nah, Hmm, satu lagi nih yang ingin kita tanyakan Mbak Titi, ya, paling ekstrim jenengan itu yang mengobati orang kena gangguan penyakit apa? Satu aja contoh misalnya. santet. Coba diceritakan Santet kronologinya. waktu posisi saya orangnya datang ke sini ini kan parah. Ini bosok kakinya ya. Hmm. Ternyata yang di dalam orangnya itu yang nyakiti itu keluar langsung masuk ke badan orang itu. Dengan berkata, saya nih lepaskan saya, aku nggak bakal nyakitin orang ini lagi. No. Tapi dengan satu syarat kayak gitu orangnya. Ya kamu, saya bilang kamu boleh minta satu syarat, tapi kamu jangan balik lagi. Kenapa? Orang ini kamu bikin kakinya seperti ini. Karena saya disuruh kayak gitu, disuruh supaya ibu ini nggak jualan, jadi sakit. Kamu apakan? Saya bakar. Di ilmu gaibnya itu dibakar. Memang saya lihat dibakar lalu ditumbuk gitu. Diduduki kayak gitu, makanya Kakinya bosok kayak gitu ya. kakinya digecek gitu ya. Iya, nah, langsung udah, iya aku mau keluar, tapi aku minta dengan satu syarat, aku minta air bunga kayak gitu. Tak kasih air bunga, tak fatihai, setelah tak fatihai, tak kasih na orangnya, tak kasih na orang gaib tadi, diminum, diminum, aku masih kurang, berarti 12 itu, minta 12 kasih kasih lagi, gitu. Kamu orang mana? Kamu aslinya orang mana? Gitu tak bilangnya. Oh, Aku orang Semeru, Semeru. Semeru. Iya, daerah Semeru situ. Gak apa-apa aku anterin kayak gitu maksudnya. Aku mau naik kongkon balik dewi ya. Berarti Gitu itu lah. jin dari Cek, Gunung Semeru. iya, cewek posisinya itu waktu itu. Pasiennya Iya, cewek. cewek tapi yang masuk juga cewek. Hmm. Kayak gitu. Kalau melihat dari cerita jenengan kan biar tidak dagang lagi mungkin pesaing bisnis atau pesaing usaha gitu ya Mbak Ada Titi ya. yang ada juga kayak Hmm. jual beli, jual beli. Hmm. Ya, soalnya kalau kalau orang jualan itu kan macam-macam. Ada yang Hmm. ditutup dengan cara seperti kayak di tembok itu aku Iya. pernah buang itu jugruk kayak gitu ya. Ada yang disepertikan belukar. Jadi kayak nggak ada orang jualan. Memang itu kayak kerumbunan kayak Semak belukar. semak belukar gitu.
itu juga ada, Itu yang nampak di gitu. tokonya atau Iya, tempat nampak di usahanya itu tokonya. kelihatan seperti semak Iya, belukar gitu. kadang ada di depan toko itu ular bau besar, nutupin toko nggak Jadi kelihatan. pembeli tidak jadi Iya, mampir nggak ya. jadi mampir kayak gitu. Iya, iya. Banyak lah cerita-cerita kalau kayak gitu. Iya. Ya, maaf Mbak Titi, kalau untuk tarif gitu bisa di-share di sini nggak kira-kira? Enggak, biasanya kalau saya dari dulu nggak ada tarif berapa-berapa, yang penting Seikhlasnya. seikhlasnya. Oh Iya, gitu. Jadi ini dari kan dulu. lebih lebih detail, jadi para pemirsa kan tahu. Tidak perlu banyak tanya persyaratannya apa, terus maharnya berapa kan Iya, gitu. iya, Ya, oke, Mbak Titi, terima kasih ya atas sedikit waktunya. Yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk memberi kesempatan kita untuk apa ya, mereview ya tentang iya, kepribadian atau kelebihan yang jenengan miliki ya. iya. Mungkin ada pesan-pesan dari Mbak Titi untuk para pemirsa? Itu harus rata-rata loh hati-hati dengan ucapan. Mm-mm, Ucapan bisa jadi malapetaka. mm-mm. Jadi kalau ngomong sama semua orang tuh dipikir dulu. Takutnya menyakiti hati orang lain. Dan bisa menjadi bumerang untuk Iya, dirinya sebuah sendiri. kejahatan gitu ya. Iya, jadinya Mm. itu tadi. Ada filosofi Jawa yang mengatakan ajine rogo sangga busana, ajine nyawa sangga wicara kan gitu Mbak Iya, Titi ya. betul, Ya, betul. oke, sangat Rata-rata kalau penyakit tuh eh, dari itu, gitu loh. ya. Dan sedikit saya tambahkan teman-teman, semua pertolongan itu sebenarnya datang dari Allah. Allah Subhanahu wa taala. Iya, Cuman harus lantaran. lantaran dan harus mencari. Misalnya penyakit misalnya dalam gitu harus ke dokter, misalnya kena lambung, usus buntu harus ke dokter. Tapi jika ada alternatif yang lebih murah dan lebih bisa cepat menangani ya kenapa tidak dicoba ke jalan alternatif dulu. Jangan berpedoman bahwa dukun bisa menyembuhkan. Tidak, salah Mbak Titi nggih. Iya, Allah yang menyembuhkan. Lantaran ya, Lantaran semuanya lewat hanya kita. lantaran. Dan lantaran Iya, Mbak Titi ini, insya Allah masalah yang dikeluhkan ke sini bisa terselesaikan. Gitu nggih Mbak Titi nggih. nggih. Oke, terima kasih waktunya. Mudah-mudahan Mbak Titi ini sehat selalu dan sukses selalu ya. Amin, amin ya Oke, rabbal oke, alamin. teman-teman saya akhiri. Bila taufik walhidayah wa ridwan hinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.